Ada guru nawarin, diiming-imingin lah gajinya gede, terus enak padahal ya, tapi emang bener sih enak gitu di sana PKL-nya gitu ya. ya gitulah. Halo guys, selamat datang di CPP Call People Podcast bareng sama gua Dafan Pasya dan rekan gua Indra dan satu lagi rekan gua Taufik. Nah, sekarang gua nanya nih sama lu, Dra. Lu pernah nggak sih PKL atau magang pas waktu lu sekolah? Sebenarnya kalau buat magang sih, karena dulu juga SMA kan, jadi kalau di SMA ya nggak ada gitu, nggak ada PKL. Paling ya sekarang aja pas lagi kuliah, paling nanti di semester depan ada baru PKL. Cuma masih bingung, kalau PKL itu kayak gimana gitu. Pandangan PKL itu kayak gimana masih bingung gitu. Karena belum punya pengalaman ya buat PKL. Belum punya pengalaman. Oke, selanjutnya gue mau nanya sama rekan gue satu lagi, Bang Taufik. Gue pernah nggak sih PKL waktu sekolah? Kalau gue sih perlu pernah ya PKL, karena gue dari dulu tuh sekolah di SMK ya, jurusan teknik komputer. Jadi di sana tuh dipersiapin semua pelatihan sebelum PKL itu bagaimana cara Kerja lapangannya kan gitu, kerja lapangannya cara pertama itu pelatihan dulu ya, bagaimana setiap ingin ke perusahaan itu kita ada dulu kunjungan dan lain-lain gitu. Oh, ada dulu kunjungan. Iya. Pokoknya buat kalian nih yang nggak tahu PKL itu program pekerja lapangan atau program kerja lapangan atau bisa disebut magang guys buat anak PKL atau buat anak sekolah yang lagi pada kerja lapangan atau buat anak kuliah yang lagi pada magang. Nah, itu penjelasannya. Tapi lu pernah nggak buat PKL gitu? Kalau gua sendiri dulu gua waktu sekolah, kebetulan gua kan SMK ya. Gua dulu pernah PKL atau magang di suatu pabrik PT XYZ yang ada di Karawang. Gua kebetulan PKL waktu itu selama 3 bulan karena kepotong COVID-19. Ya, pokoknya gua selama di PKL itu kerja lapangan, ya bagaimana cara kerja lapangan di situ, bagaimana cara mengolah produk di sana gitu. Itu sih menurut gua PKL. Oke. Ya, gitu. Terus sekarang nih gua bakal ngundang bintang tamu yang menarik ya menurut gua. Gua bakal ngundang salah satu anak pemuda yang pernah mengalami PKL yang cukup mungkin menarik dan mungkin ya bagi pengalaman anak muda itu cukup mengesankan lah, cukup Jarang didapat lah. Jarang didapat, cukup menantang lah gitu. Apalagi kan ini PKL-nya kan keluar Pulau Jawa. Keluar Jawa. Iya, dari Sumatera, bro. Oke. Dia itu punya. Bagaimana sih perjalanannya ya? Iya. Kalian penasaran gak siapa bintang tamu yang kita bakal datangi? Oke, langsung aja, kita nggak usah lama-lama kali ya datangin pemuda ini ya kan. Kita datang aja langsung. Raya, yuk maksudnya. Halo. Oke, nah sekarang nih ada nih pemuda yang punya pengalaman PKL yang cukup menarik dan ya mungkin cukup menantang ya. Ya betul. Oke, sebenarnya boleh lah perkenalkan diri dulu biar orang-orang tahu. Oh ya, gua dulu alumni SMK 2 Cimahi yang pernah PKL di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, bro. Jauh kan, biasanya kan PKL tuh kan kalau paling jauh ya pulau Jawa kayak pabrik-pabrik di paling beda kota doang. Iya, beda kota paling jauh menurut ya. Beda ya kalau misalnya kalian pernah ngalamin di luar kota juga ya bisa call kita juga biar kita bicara gitu kan. Kita biar ngobrol. Betul. Oke, nih ada pertanyaan nggak nih dari kalian nih? Ya pasti dong, buat itu pasti banyak pertanyaan kita juga karena salah satu contohnya gitu kan, gue dulu SMA pasti nggak pernah ngerasain PKL gitu, baru mau ngerasain PKL tuh pas nanti di kuliah doang gitu. Nah, terus kalau misalkan tadi juga dibilang kayak PKL-nya di luar Pulau Jawa Ya, di Kalimantan Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur. Nah, terus
sebenarnya apa sih alasannya gitu buat PKL sampai jauh gitu, padahal kan ya kayak yang tadi dia omongin kayak di kota lain juga kan bisa, kenapa milihnya yang di tempat yang jauh gitu? Ya sebenarnya gua dari awal tuh mau PKL-nya tuh mau di Karawang, di pabrik orang tua, orang tua kerja di pabrik itu. Terus ada guru nawarin, diiming-imingin lah, gajinya gede, terus enak padahal ya, tapi emang bener sih. Enak gitu di sana PKL-nya gitu. Ya. ya begitulah. Ya ditawarin bikin ini proyek di situ teh. Ditawar buat bikin proyek gitu, jadi diarahin juga ke sana. Ya. Jadi sebenarnya lu tuh sebenarnya PKL langsung terjun ke Sumateranya langsung kerja lapangan, atau emang lu dari sekolah emang lu bikin proyekan dulu baru lu langsung ke Sumatera buat presentasiin si proyekan itu, pesanan proyekan itu gitu? Enggak sih, awalnya gua bikin mesin dulu. Itu mesinnya tuh FGDS, Fuel Gas Development System. Oh. Boleh dijelasin dulu gak itu teh kayak Apa gimana gitu, mesin apa gitu, kegunaannya, fungsinya buat di pabrik itu tuh apa gitu? Sebenarnya Fuel Gas Development System itu teh kayak pom bensin, solar. Sebenarnya kan di tambang-tambang itu kan banyak truk-truk yang nyurangin lah, banyak truk-truk yang suka nilep bensin. Ada ya gitu ya. Soalnya kan dari tambang ke tempat penyimpanannya kan jauh tuh. Oke. Banyak yang di pertengahan tuh, banyak yang berhenti terus iniin bensinnya. Isi bensin. Bukan isi bensin apa? Ini pakai dirigen di itu loh bensinnya. Diambil. Buat dijual lagi mungkin. Bisa jadi. Soalnya kan itu solarnya itu kan dari perusahaannya. Sedangkan di sana solar tuh susah, jadi dimanfaatin sama orang di sekitar di situ. Oke. Jadi ya kenapa dibuatnya mesin itu, karena banyak kecurangan dari si karyawannya, supirnya karyawannya ya. Di sana ya. Oke nih, berarti lanjut aja kali ya. Gimana sih cara lu ada nggak sih proses seleksi ke Sumatera itu, Kalimantan ya? Ya. Ke Kalimantan itu bisa lu yang kepilih ke Kalimantan, kenapa nggak teman-teman proyekan lu gitu yang ke Kalimantan, atau nggak lu didampingin kayak lu ditemenin sama teman-teman lu, kayak kenapa lu sendiri gitu yang ke Kalimantan? Ya, sebenarnya itu juga gua dari atasannya, sebenarnya tuh mesin udah jadi. Terus gua nggak expect gua bakal yang ke sana. Tahu-tahu mesin jadi nih, besoknya gua tuh ditelepon sama atasannya. Ditelepon sama atasan. Iya, Ray, kamu boleh nggak besok? Nggak, awalnya boleh minta KTP sama apa sih yang COVID tuh, yang perizinan. Iya, kayak surat apa ya? Vaksin. Boleh minta KTP sama vaksinnya nggak, Ray? Ditanya gitu. Berarti lu pertama nggak expect buat lu berangkat ke Kalimantan. Iya, gua baru bangun tidur langsung ditelepon. Berarti kayak dijebak lah ya. Kan nggak dijelasin dulu dari awal kan? Kayak dijebak sama kayak untung banget gak sih? Ya. Dia yang kepilih buat ke Kalimantan gitu kan. Nah itu ada ceritanya lagi ntar. Temen gua yang ini, terus ditanya ada KTP sama apa vaksinnya kan? Surat vaksin. Kamu mau saya berangkatin ke Kalimantan Timur buat ke PT Batubara itu. Itu. Berarti first impression lu terhadap lu langsung dihubungin gitu sama si atasannya. Gimana sih first impression lu, tanggapan lu pertama gitu, kok tiba-tiba gua gitu? Ya sebenarnya ya itu nggak expect aja, terus kaget, udah kaget ya, gua minta izin lah sama orang tua. Minta izin sama orang tua. Ya. Minta izin sama orang tua ngizinin nggak buat lu berangkat ke Kalimantan, karena kan emang Kalimantan tuh yang gua kenal emang keras kali. Iya. Ditambah emang jauh dari orang tua. Di sana nggak ada keluarga atau kenalan ya, juga terus kan. suku-sukunya masih kental lah. Masih kental, beda kan sama di Pulau Jawa kayak gini kan. Makanya gimana sih orang tua lu pas dengar lu tiba-tiba
ditelepon buat ke Kalimantan gitu. Kaget sih, terus langsung minta nomor atasannya buat Mastiin betul. Sebenarnya gua ke Kalimantan tuh bukan sama atasan gua, jadi gua ada lagi kerjasama lagi sama perusahaan jaringan yang terkenal. Itulah pokoknya. Jadi proyekan lu ini tuh dari si pabrik perusahaan yang di Kalimantan itu dia minta bikinin suatu produk mesin. Proyek mesin yang minta ke dari PT jaringan itu, terus PT jaringan itu minta lu anak sekolah teman-teman lu buat bikin sama si perusahaan jaringan itu. Gitu. Perusahaan jaringan yang terkenal lah di Indonesia. Tapi pas awal kan pasti apa dikasih tahu dulu gitu dari awal pas bikin kan pasti disuruh dulu bikin ini, apa dari awal udah dibilang buat ini bikin barang ini tuh buat dikirim ke sana, atau emang pas udah jadi baru dikasih tahu buat ke sana? Sebenarnya emang itu udah dari awal udah dibilang ini mesin buat ke Kalimantan, buat perusahaan batubara itu. Jadi udah dari awal juga udah tahu nih mesin yang dibuat ini tuh buat perusahaan yang di sana. Ya. Oke. Jadi sebenarnya dia tuh perusahaan jaringan itu kan sebelumnya dia bikin dulu nih. Dia tuh nggak sanggup. Karyawannya ada yang kalau nggak salah ada yang meninggal gitu. Jadi proyeknya tuh mangkrak. Jadi nggak diterusin lagi gitu. Iya. Itunya. Jadi nerusinnya ke teman-teman lu yang di sekolah di SMK lu. Di SMK gue tuh ada perusahaannya ya PT lupa lah PT-nya gurunya itu punya perusahaan. Gitu ya. Oke. Lumayan berarti ya dari SMK doang bisa ya praktek ke sana kan emang nggak semuanya bisa dapat juga kan? Ya sebenarnya itu rezeki banget soalnya teman-teman gue dari yang satu angkatan yang jurusan gue sendiri yang berangkat ke Kalimantan cuma gue sendiri. Nah itu cuma sendiri makanya diambil narasumbernya ini tuh gara-gara gara-gara cuma satu orang yang kepanggil gitu. Oke. Nah terus kan pasti pas udah dikasih tahu buat pergi ke sana, dan sebenarnya udah tahu belum sih kayak tugas nanti pas PKL di sana teh mau kayak gimana gitu? Iya, udah dikasih tahu di sana. Bagian penerimaan sama penginstalan. Dikasih tahu cara kerjanya gimana ke karyawan. Karyawan yang ada di sana. Ya. Gitu. Wah, di situ ya banyak lika-likunya lah. Sebelum kita lanjut nih ya, lu ke Kalimantan naik apa sih? Naik bis kan? Atau naik apa sih transportasinya kan? Atau emang biaya transportasi lu emang udah ditanggung sama si atasannya, apa emang lu ngeluarin sendiri? Ya itu dari perusahaannya lah. Dari perusahaannya ditanggung berarti lu pulang pergi. Wah, berarti enak ya tuh. Iya. Bro, Pesawat. Kalau uang jajan? Itu enak lah. Lumayan lah seharinya adalah buat adalah ya disebut nggak usah disebut rahasia negara biar pada semangat ya buat PKL supaya nanti PKL ini bisa kayak gini juga. Bisa dicontohin setiap hari ratusan ribu lah. Ratusan ribu bro, lumayan kan. Kita SMK doang gitu udah dapat uang jajan kayak gitu. SMK doang bisa punya pengalaman keluar kota, keluar Pulau Jawa malah bro. Malah enak sih bisa masuk ke inilah website LinkedIn, kita masukin pernah. Ya kayak buat di CV lah, CV-nya jadi makin bagus gitu. Iya, buat di portofolionya ya. Nah, lanjut aja nih pertanyaannya, lu kesana naik pesawat, naik bis gitu kan? Gua kan berangkat dari Bandung masuk ke ini Husein apa? Oh, Bandara Kertajati, ke Kertajati Sumedang ya. Husein berarti yang di Bandung, berarti itu masih belum dipindahkan ke Kertajati. Pulang ke Husein, ya, pergi dari Husein. Ya, ketemulah di Husein sama atasan. Ya, yang sama tim sana. Ketemulah di situ, dijelasin. Kamu gini. Ya Pak, siap. Nah, berangkatlah dari Husein ke Kalimantan Timur. Nah, sebenarnya dari Kalimantan Timur teh kan bandaranya di Balikpapan.
Di Balikpapan ya. Balikpapan. Oh, iya. Nah, gua dari Balikpapan ke tempat apa tambangnya itu jauh banget. Wah, jauh banget. Iya, jauh Naik banget. transportasinya harus pakai kapal lagi atau emang pakai cukup kendaraan umum kayak mobil gitu? Kendaraan, mobil. Oh, pakai mobil dijemput sama Perusahaan. Ya, perusahaan jaringan itu loh. Oh, dijemput sama yang perusahaan disalurin tadi. Iya, Oh, perusahaan oke, oke, jaringan oke. itu. Berapa lama kira-kira? Berapa lama dari bandara ke perusahaan tambang gitu? Berapa jam ya dari berangkat tuh kita pagi nyampe sore. Tuh, berarti udah lebih dari 6 jam lah ya? Iya, lebih. Lebih dari 6 jam gitu. Soalnya Berarti emang dalam banget gitu dalam sih, banget, perusahaan. soalnya Balikpapan ke sononya lagi dekat, pokoknya di bagian timur. Bagian timur. Jadi jauh lah. Itu teh ya 6 jam lebih, belum sama jalannya pada rusak-rusak Nah, kan. pasti lah gitu. Pasti ya. Apalagi ke daerah tambang kayak gitu pasti jalannya belum pada bagus juga lah. Nah, Pasti sana. dari tambang itu masuk lagi ke Dari tambangnya aja masuk lagi. ke hutan lagi, bukan hutan ya perdesaan gitulah. Wah, masuk lagi teh. Tuh. Aduh. Guys, berarti dia punya pengalaman yang bener-bener menantang banget buat dia sendiri, bro. Tuh mulai dari kesulitannya juga dari berangkat dari Bandung naik pesawat ke sana berapa jam, udah sampai Balikpapan naik mobil lagi, udah sampai ke sana harus masuk lagi tuh. Betul. Banyak banget kesulitannya gitu buat Menantang banget, berarti pengalamannya menantang banget, bener-bener menantang Iya. buat Raya ini tuh kan. Soalnya apa tuh? Selain kesulitan yang tadi gitu, transportasi yang kayak gitu waktunya cukup lama, ada nggak sih kesulitan yang lain gitu? Apalagi di daerah yang baru juga gitu kan? Iya, sama atasan saya juga disuruh jaga-jaga adab perilaku. Soalnya di sana Sumatera kan, Kalimantan kan suku Dayaknya loh itu. Pasti lebih inilah gitu. Ya. Terus nyaraninnya, kamu di situ jangan deketin cewek. Soalnya suku Dayak peletnya kuat. Agak bahaya juga kan, malah nanti Takut nggak bisa balik ke sini. repot juga nanti orang tua nanyain kenapa ini nggak pulang-pulang ya kan? Makanya orang sana peletnya bener, kalau udah deket sama orang sana, keluarga yang di Bandung tuh gampang lupa gitu kata Udah gitu. Iya. Bisa kayak gitu ya. Sampai ditekanin juga jangan deketin cewek di sana. Iya. Gitu. Kirain bakalan jangan kayak gini, ternyata yang agak ditekaninnya juga buat Ada- deketin cewek. Ada juga, hal ya. something juga ya, ternyata yang Iya. kita nggak tahu juga kan. Pasti gara-gara budaya juga ya lah ya Iya. di sana. Tapi di sana ada nggak sih karyawan-karyawan wanita, ya cewek-cewek gitu, karyawan yang pekerja wanita di sana ada nggak sih? Ada bagian kantor itu. Oh, bagian administrasinya paling Iya. kayak gitu ya. Oke. Malah di sini disuruh udah fokus aja kerja di sana, jangan macem-macem lah. Nah, ya kerja aja gitu. Ya. Terus kayaknya. ya sama jaringan juga tuh. HP kan di sana udah masuk perhutanan mah kan susah tuh. Ya, bisa sinyal dan Iya, lain-lain. betul. Jadi gua sampai harus beli kartu Telkomsel. Oh, yang ada Telkomsel doang di sana. Iya, yang masuk. Sedangkan gue smart print tuh. Lu main smart print. Iya. Padahal gue udah siapin kuota di sana deh. Smart brand dong. Belum ada tuh di Kalimantan, katanya nggak masuk tuh smart Kan print. Telkomsel jaringannya gede. Terbesar ya di Enak Indonesia. soalnya gitu. Nah, terus nih apa sih yang lu bikin kaget juga dari sekitar lingkungan sama budayanya gitu kan? Lingkungan apa gitu kan? Lu beda nih, Jawa nih, lu Bandung, tiba-tiba ke Nah, Kalimantan, lingkungan apa yang lu bikin kaget atau nggak lu yang bikin berbeda lah dari Bandung tuh kayak gimana lingkungannya gitu kan? dari segi bahasanya pasti bakal beda kan. Iya, pasti ya. Terus Makanannya beda juga Makanannya sama gimana tuh? sama nasi nggak sih bro? Iya. Orang ya Indonesia. kalau di kotanya di Balikpapan masih bisa dapat makanan yang Enak, cari-cari cukup layak. cukup. Nah, kalau di Kalimantan gimana makanannya? Ya, pas udah di tambangnya gitu. Pas di tambangnya itu, wah ada sih yang nyediain, perusahaannya nyediain kantin. Nah untungnya kita dikasih sama si atasan
tambangnya, Hmm. ya udah makan mah ke kantin aja disediain. Udah disediain sama perusahaannya. Iya pokoknya enak lah. Berarti lu nggak bayar di situ, cuma tinggal makan. Sebenarnya bayar tapi dari atasannya udah kalau mau makan ambil aja. Oh berarti lu nggak, tetap lu nggak bayar tapi atasan lu yang bayar. Gitu. Atasan tambangnya dari Oh. perusahaan yang tambangnya tuh yang bayar. Enak berarti itu dari segi lingkungannya berarti. Tapi sebelum masuk ke situ teh, gua tuh ribet lah masuk ke tambang itu, harus banyak persyaratannya. Gua sampai ditahan sehari, jadi harus nginep di tempat daerah situ. Boleh tuh menarik ceritanya dia bagaimana? Kenapa gitu? Sampai ditahan kayak gitu emang ada apa gitu? Ada apa ya? Selain gua ditahan, nah si kan mesinnya tuh kan diberangkatinnya naik kapal Iya. dari Bandung ke Jakarta naik kapal ke Kalimantan. Nah dari situ, wah gua ditahan lah. Si barangnya belum nyampe, otomatis kan gue nungguin tuh. Iya, pasti nungguin barangnya juga. Iya, biar barang sama tim gua barengan masuknya. Ditahan lah sehari gitu. Oh sebelumnya gue mau nanya nih, sorry gue potong kan ya. Iya. Barangnya sama lu emang satu pesawat atau emang barangnya beda transportasi? Ya, tadi gue udah pernah ngomong. Barangnya dari Bandung berangkat ke Jakarta. Duluan barang. Dua minggu atau 3 minggu barangnya tuh. Naik transportasi. Kapal dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Berarti nggak sama lu ya, nggak naik pesawat. Enggak, gua mah ngusul. Nggak dibarengin berarti. Nggak ya? dibarengin, pas dibarengin tuh pas mau ke Tambangnya itu. tambangnya, masuk ke tambangnya itu. Nah balik lagi tadi yang buat ditahan dulu Iya. sehari nih. Kenapa tuh? Oh itu sulit dari persyaratannya, dari S5S-nya. 5S-nya tuh safety, apalah pokoknya 5S lah yang buat perusahaannya dari kertasnya udah buat disuruh nyiapin si perizinannya buat masuk ke Tambang dari tambang itu. Ada berapa lembar lah pokoknya, dikasih ke sapam nge-input ke atasannya ke dulu. atasannya, ini boleh diizinin nggak, Berarti boleh. sesuai SOP kali ya. SOP-nya yang sangat ribet gitu, tapi emang bener itu harus safety banget soalnya nggak main-main. Jadi si masuknya tuh sapam lah, ada ruang tempat masuk Ya, gitu. gerbang lah. Gerbang, nah. Jadi si gerbangnya itu, nah sini di belakang itu jalan raya buat tambang, truk-truk Iya, yang gede-gede yang kan. gede-gede. Gila sih, emang tambangan transportasinya. Iya. Gila, Dan emang gila. pasti safety-nya emang harus benar-benar dijaga kan. Iya, kalau benar-benar. usaha. Makanya kan tadi bilang ribet juga karena sesuai SOP kan. Karena emang kita masuk ke sembarangan masuk bro, sana kan emang Ke sembarang orang juga kan nggak bisa sembarang orang masuk. juga bisa masuk kan. Apalagi dari segi keamanannya kan truk-truk pada lewat kan, Iya. berarti emang benar harus safety kan. Pokoknya gua sama truk itu masuknya pas jam siang. Jam siang. Jam Berarti lu 12-an sempat gitu. nginep dulu di tengah-tengah hutan itu atau? Enggak, di tengah-tengah itu teh ada perumahan. Oh perumahan. Pas Oh itu berarti teh ada masih. hotel rumah gitulah. Iya. Oh berarti masih dulu di masih situ. di situ tuh di lingkungan itu tuh masih ada warga-warga sekitar. Nah, ya asal lu tahu kan Kalimantan Timur ya. Tapi kebanyakan warga situ teh orang timur. Maksudnya orang timur teh kayak Papua, Oh. yang orang-orang timur itu loh. Yang pada kerja di sana. Nggak tahu. Oh. Tapi iya yang banyak itu Penduduknya orang timur. penduduknya orang timur. Padahal di Kalimantan Timur, Kalimantannya kemana tuh? Iya. Ada timurnya doang kan? Iya, Kalimantan. timur semua. Sempet kaget juga itu. Wah, dikira kebanyakannya orang Orang Kalimantan. Kalimantan, Ternyata ya, lebih dominan ke orang timur. di daerah situnya. Berarti di situ masih ada penduduk warga sekitar kali ya di situ ya, makanya lu bisa ada hotel di situ, Iya. lu disediain fasilitas buat Enggak, kalau dulu. pas di atas kita emang ya karena ngedadak nggak boleh masuk sama. Oh, jadi makanya kita mendadak. ya mau nggak mau kita harus nginep Nginep di dulu, hotel Iya, itu. gitu. Karena kan memang tadi juga ya sehari juga kan masa cuma mau nungguin doang gitu. Iya, mau tempat istirahatnya di mana. Oke. Sedangkan kita udah pegawai di perjalanannya kan udah 6 jam lebih. Udah. Dari bandara 6 jam gitu. Iya. Udah kayak dari Bandung ke Jawa kali ya, ke Lebih, Jawa itu. Tengah kali ya, ke Semarang. Nggak ada tol. Nggak ada Paling tol. tol cuma Balikpapan ke
apa ya? Nama daerah. Nama daerah itu habis itu ya udah jalan biasa aja, jalan umum yang jelek yang Jadi makin lama juga kan Makin perjalanannya lama. kalau jalannya jelek kayak gitu. Setelah lu dari lolos dari si penjaga, bukan penjaga apa ya, satpam itu yang jaga di situ, lu masuk kan? ya. Nah itu tuh gue ganti mobil. Oh, lu ganti mobil lagi. mobil yang dari tim gua yang disimpan di depan. Gua masuk pakai mobil PT itu. Oh, perusahaan yang di Kalimantan itu. Iya. Oh, jadi lu transit lah ya. Ya, karena mobil kecil nggak boleh Istilah masuk. kata. Oh, istilah kata. Emang waktu itu naik pas masuk udah ke tambang itu naik mobil apa? Hilux. Contoh ya Hilux yang Emang double kabin itu. double kabin kan? Yang gede-gede. Nah, asal kan misalnya kalau di sini kendaraannya ya udah sekedar kendaraan kan. Pasti tamu mah ada bendera tinggi putih. Itu teh kalau lu pengen tahu itu teh sebenarnya buat si supir truk ngejangkau di depannya itu ada kendaraan. Oh, biar kelihatan ada tandanya Iya, pakai bendera itu. Bendera panjang atas. Di atas mobil. Ya, di atas mobil. Jadi bisa ngelihat di depan itu ada kendaraan. Karena emang gede-gede juga kan. Iya. Nah, di dalam itu banyak talkie-walkie lah ngomong mohon izin masuk, izin. Pokoknya saling komunikasi jadi biar nggak miskol. Karena emang kendaraannya juga gede, kalau Iya. itu kan agak susah juga kan. Nah, terus jalannya tanahnya itu padat lah kayak aspal berdebu, tapi itu yang nggak yang sulit dilihat, makanya komunikasinya Pakai talkie-walkie, Talkie-walkie. cara berkomunikasi antar si supir-supir truk itu, Iya. supir kendaraan itu pakai Iya. talkie-walkie. Iya, izin dan untuk jalannya pun kita harus pakai perizinan juga kan. Iya. Izin masuk. masuk kendaraan ini, oke si truknya berhenti. Oh gitu Berangkat. kan. Karena ada konsep Ada konsep. Iya. komunikasinya dulu. Ya komunikasinya dulu itu tuh Itu berarti nggak sembarangan mau belok enggak bisa wah bahaya tabrak berarti. gitu. Apalagi kendaraan gede kan pasti Gede-gede agak kan, susah apalagi. juga. Iya. Kayak lu tuh sebenarnya kalau misalnya di sini udah termasuk Udah gede ya. Tapi di sana ya mungkin termasuknya ya yang kecil gitu, Iya, makanya terlalu kayak Avanza lah. tadi aja mobil kecil gak boleh masuk, pakai mobil yang gede gitu. Iya. Sedangkan emang kalau buat di sini mobil itu tuh udah pemasuknya emang gede banget gitu. Iya. Kalau masuk ke sana ya pasti paling kecil lah mungkin ya. Iya, dari situ udah mulai pakai helm, walaupun di mobil juga harus pakai helm. Oh iya, tetap Safety. safety number Safety one, first. nomor satu bro, safety. Jadi segini helm. Oke. Nah, dari situ teh lumayan dari masuk ke tempat awalnya ke dalamnya lumayan. Tuh dari masuk kirain udah masuk ke situ tuh udah masuk tambangnya, ternyata belum. Tambangnya mah di dalam banget. Masih masuk. Aduh, Ke dalamnya gitu. Tuh berarti emang dari penjagaan tadi, pos penjagaan tadi buat masuk ke tambangnya juga masih ada perjalanan Emang. lagi gitu. Dari sini misalnya jauh lah dari ibaratkan dari Bandung Cimahi Waduh, banyak banget. 30-an kilometer. 30 kilometer. Dari kayak pos penjagaan buat masuk ke tambangnya doang kayak dari Bandung ke Cimahi kan ya, lumayan kan? Lumayan jauh gitu. Segitunya. Tapi untungnya gua ditempatinnya di kantornya. Oh, di kantornya, nggak di tambangnya. Nggak, maksudnya nggak di Di tempat tempat, produksinya. di tempat penyimpanan batu baranya. Oh, Oke. iya. Oke. deh. Nah, mau nanya kan di situ kan banyak ya pekerja-pekerja Iya. pengalaman PKL yang telah lakuin kan. Iya. Apa sih pelajaran atau skill yang didapatkan setelah bekerja di Kalimantan itu? Ya yang Jadi dapatkan skillnya sekarang. banyak sih sebenarnya, jadi bisa ngeinstal wiring perkabelan, ngeinstal item barang-barang masa kan mesin FGD itu kan pipa-pipa tuh, pipa-pipa tabung yang instalnya tuh saya sama tim gitu. Itu Jadi itu bekerja ke tim itu di situ tuh. tim, tapi yang berangkat ke sana ya saya sama tim dari Perusahaan yang tadi yang perdagangan, ya. Oke. Di situ sempat itu buat mesinnya itu lama. Berapa lama? Lama tuh. Dijanjiinnya 3 bulan.
ternyata setengah tahun. Setengah tahun tuh berarti berapa ya, Dra ya? 6 bulan bro buat 6 bikin bulan ya? mesin kayak gitu karena ya emang harus benar-benar juga kan, apalagi udah dipesan sama perusahaannya kan, masa gitu ngecewain juga kan. Ya karena lama karena ya ada sisi lainnya karena si perusahaannya belum ngasih uang. Nah, di situ masuk dananya. Terus di situ tuh banyak lah lika-likunya juga. Di situ kan sebelum jadi itu kita harus ngecek nih pipanya bocornya. Harus banyak yang dicek dulu. Iya ya. itu sangat itu ribet, apa namanya tuh pengecekan pipa tuh pakai angin. Berarti skill lu yang belum punya lu dapat di situ gitu. Bisa disebut ya. Dari yang gua nggak bisa ngelas sampai lumayan bisa ngelas. Kan pipa kan di samping pakai laser gitu. Oke. Selain ngelas apa gitu yang lu dapat skillnya? Ngecat. Wah, Ngecat. kesemprotan satu. Iya, kompresor. Pakai kompresor catnya. Oh, ngecat sih mesin itu. Iya. Tapi di situ kan ada bagiannya. Ya gue bagian nge-install si barangnya, yang jaringan bagian nge-install wiringnya. Tahu wiring kan? Wiring tau nggak? Nah, itu kita nggak tahu wiring. Kalau wiring paling kalau misalkan ini mah ya paling kabel. Nah, betul wiring Kabelannya gitu. Dari ngecek nge-install wiring perkabelan buat ngejalanin mesinnya. Pasti emang harus perlu skill yang nggak semua orang bisa juga kan. Iya, gitu. makanya dipecah lagi timnya. Tapi waktu bagian wiring kita mantau juga ngeliat. Dan dapat juga pelajaran dan skill baru juga kan. Ya, merhatiin itu. Di luar skill nih, gue mau nanya sama lu bro. Lu cara interaksi lu nih sama si mentor lu atau sama tim lu atau sama atasan lu atau sama supervisor yang ada di tempat perusahaan lu tuh kayak gimana sih? Kan beda juga kan. Beda dari juga. Tapi yang kita tahu kan cara interaksi sesama supir kendaraan kan pakai talkie-walkie. Nah dari elu cara interaksi lu sama mentor lu atau kayak gimana kan takutnya ada emang sesuai SOP harus bagaimana atau emang harus gimana gitu kan gua juga kurang ngerti kan. Gimana? Yang mana yang ditambah apa yang waktu masih di daerah sini? Yang ditambang. Itu kan udah ditambang di kita. Ya, yang ditambang itu wah pokoknya gua tuh ada 3 tim Ada tim, oke. ke sana deh. Yang satu supir, itu juga supir juga bukan seenaknya doang, itu persyaratannya juga yang susah. Sama kayak kita dari sini atau dari sana? dari sana, Oh, dari sana. dari Kalimantan, dari perusahaan sananya. Nah itu teh kita tim gua kan supir, engineering koor bagian nge-koor Si engine tadi gitu. ya bagian bagian ya ngecek ngabarin perusahaannya kalau saya udah nyampe sini. Koordinator sama perusahaan. Nah iya. Oke. Engineer koordinator, gua bagian engineeringnya. Ada 3 tim itu. Ada 3 tim. Ya. Tapi itu apa mereka teh sama-sama dari Bandung juga atau dari berbagai daerah gitu? Nah yang gua sama bapak-bapak lah atasan gua. Itu teh ya gua engineering, si bapaknya itu engineering koordinator. Ya kalau yang supir itu emang udah dari sana. Jadi berdua dari Bandung. Iya, berangkatnya duluan. Tapi kalau kayak tadi kalau udah di sana dapat mentor juga nggak sih kayak dari perusahaan di sana? Iya, bukan mentor, ada karyawannya, staffnya lah ngarahin kita tinggal di mana, terus tempat istirahat kita di mes. Oke. Nah, di situ juga gua tuh yang gua kira tuh cuma sekedar buat ini barangnya, ternyata enggak. Kita tuh dimasukin ke ruangan yang bagian SOP-nya, 5 safety-nya itu loh, 5 S-nya. Dia dikasih tahu sama karyawan situnya bagian apa ya, pokoknya adalah masuk ke ruangan situ disuruh nulis kertas tentang perjanjian, terus dikasih tahu nih di sana tuh nggak boleh apa aja. Banyak peraturan banyak peraturannya di situ. Terus dikasih tahu di
ada webcam lah, apa gambaran, jangan trader, terus ada gambaran tabrakan gitu, buat pasti apa buat Ya, inilah gitu kayak peraturan gitu, ya. nggak boleh sampai kayak gini. ya, terus harus pakai helm, pakai sepatu safety. Pasti sih itu safety, Iya. pasti nomor satu. Lanjut nih kita ke interaksi. Interaksinya belum kejawab nih bro. Di interaksinya emang kayak kita ngobrol aja, atau emang kita harus sopan, atau emang harus ada peraturan nih, misal lu sama atasan di perusahaannya, lu harus ngomong gimana gitu, Pak, atau komandan, atau gimana gitu. Pak. Jadi ada komunikasi sama dia tuh harus ada peraturannya enggak, atau Pak izin, Pak bla bla ya, itu bla. memang izin mah harus lah ya, kita ada soalnya dia juga. Nah dia tuh tangan kanannya yang punyanya. Lu langsung menghadapin sama tangan kanan yang punyanya. Wah, bisa itu ribet banget sumpah. Pastilah Banget. banyak yang harus di ini, apalagi kan Peraturan pasti aturannya kebayang gitu. Adalah itu kan kita masuk ke itu kan sama mesinnya juga, proyeknya nyampe siang. Nah dari siang itu kita ditahan lagi, nggak boleh si mesinnya tuh nggak boleh diturunin karena bukan jam kerjanya. Harus berarti kalau udah nggak boleh diturunin karena udah bukan jam kerja, harus besoknya baru diturunin. Iya, Harus nunggu lagi. iya, untungnya ada mes, kita disediain mes. Untungnya udah ada mes, nggak usah nyewa hotel lagi kan. Iya, kita kan posisinya udah masuk pertambangan itu, jadi pokoknya kita ditahan tuh karena alasannya udah bukan jam kerja lagi, sedangkan ya truk kan ngangkat barangnya truk soalnya mesinnya gede. Nah bingung mau ngangkatnya pakai apa. Karena udah nggak jam kerja tadi kan. Iya, kalau masih jam kerja bisa pakai eskavator ya. Yang Dia biar karena emang beratnya kan Iya. susah juga kalau diturunin sama orang juga nggak kan bisa, nggak mungkin kan. karton gitu nggak bisa. Nggak bisa pakai tenaga manusia lah ya, gitu, harus pakai tenaga mesin. Iya, gua ada foto-fotonya sih buat bahas pengangkatan. Nanti kita masukin ya foto-fotonya yang dari pengangkatannya ya. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Menurut gue nih, Karena dari tadi juga serius kan, Iya. bahasannya kayak ditambang kayak gimana gitu. Sekarang yang agak nyantai lah. santai. Kayak pengalaman unik gak sih punya gitu, kayak kan pasti di sana juga ketemu banyak orang, ketemu yang beda suku juga, beda kebiasaan, beda bahasa yang kayak gitu. Ada nggak sih pengalaman yang unik gitu pas datang ke, pas lagi kerja di sana gitu? Sebelum dijawab nih, kayaknya kita nggak nyediain apa-apa nih buat bintang tamu kita kan. Iya. Enggak, Apa gitu? kurang persediaan. Kurang persediaan ya. Gua mau ngambil dulu buat bintang tamu kita, nggak enak kan ngobrol-ngobrol lama-lama kan, nggak ada apa-apa. Sok lanjut. Nah, yang tadi kayak pengalaman unik lah sekarang buat pengalaman, karena pastilah pengalaman juga nggak semuanya juga didapat gitu, karena dari perbedaan bahasa gitu, perbedaan budaya juga. Ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu, karena nggak semua orang dapat juga kan? Iya, ada apa ya, asik sih orangnya. Nah, orang yang kerja di situ teh rata-rata orang Jawa. Oh, Jawa. Jadi Nggak Jawa sih, nggak Jawa semua, ada orang situ pasti ada. tapi kebanyakan orang Jawa gitu. Iya, sedangkan orang Bandungnya nggak ada. Orang Jawa Baratnya, Jawa Barat juga nggak ada. orang Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi kebanyakan yang walaupun perusahaannya di Kalimantan, tapi yang lebih banyak malah orang Jawa kan? Ya, yang gua ketemuin itu rata-rata orang Jawa. Orang Kalimantannya banyak. Adalah emang kan wajib lah, setiap daerah harus masuk. Masih ada orang situnya lah ya, gitu. karena etika kali itu. Mau nanya nih, kan lu kerja di Kalimantan kan lama ya? Iya. Nah, aku pengen tahu nih, apakah ini dapat menentukan karir kamu gitu setelah bekerja di Kalimantan itu? Ya, sebenarnya waktu itu pernah ditawarin juga kalau udah dari situ teh, dari siaran, dari perusahaan jaringannya. Ya bapak itulah, kamu kalau ini mah ke saya lagi aja. Oh, buat disalurin lagi? Iya. Oh, tuh. Asal kamu mau panas-panasan sama mau belajar. Yang paling penting tuh, yang paling penting ya pasti yang paling penting ya mau belajar gitu. Ya, kan? soalnya kenapa mau panas-panasan? Karena kerjanya di lapangan. Karena kalau dikerja di lapangan ya pasti Harus capek, panas-panasan. harus siap-siap mental itu. juga. Nah, buat mental, buat ngadepin si
orang sananya, perusahaan sananya. Karena beda-beda juga kan, apalagi orang Bandung kan rata-rata kayak kalem, gitu, Iya. santai. Ketemu orang yang agak keras dikit kan pasti Meros. iya pasti harus kuat kan mental Iya. gitu. Nah itulah kartu shock lah, pernah dimarahin juga sama atasannya. Kamu orang luar nggak sopan santun. Wah, Gitu. agak lumayan Udah, kan kalau di kayak gitu. Padahal yang di chatnya ke orang saya. Agak lumayan kan dikasih tahu sama ini juga agak Iya. geter juga kan mental gitu. Nah sebenarnya kan itu teh saya disadarkan seminggu. Itu teh saya nyari alasan lah buat pulang. Karena ya lumayan juga kan. Sebenarnya 2 minggu, sebenarnya itu bisa lebih gitu teh kita. Sebenarnya bisa lebih gitu. Perjanjian di atas atas materai, perjanjian atas suratnya cuman 10. Ternyata enggak. Tapi di sana malah bisa lebih gitu. Iya, malah ditahan-tahan supaya enggak Tuh. pulang sama perusahaan itunya. Kan kalau kita juga ya kalau dibayangin gitu, udah di daerah orang, nggak sama keluarga, mau pulang ditahan-tahan kan agak gimana juga kan. Sebenarnya satu sisi enak ditahan karena uangnya jalan lagi. Uangnya juga jalan lagi. Iya. Cuman kalau agak ditahan-tahan kayak gitu juga serem Ya kan. kita culture shock lah karena ya baru pertama udah iya. Langsung kayak gitu lagi kan agak lumayan. Tapi untungnya ditahan, tapi untungnya dikasih tahu ya nggak apa-apa, harus kuat, kamu harus bisa jalanin, oke lah. Nah terus di sana barang-barangnya mahal juga. Pasti lah, apalagi jauh dari mana-mana kan. Nah, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu sih. Sorry baru dari awal niatnya nggak mau merokok lah, di sana pengen sehat lah karena jauh dari mana-mana. Dari mana-mana Nggak juga. nyiapin rokok. Yang teman setimnya nyiapin rokok seslop buat ke sana. Kan agak asam juga kan kalau Iya. biasanya ngerokok juga kan. Terus di sana teh buset, di sana tuh nggak duit ya, beli rokok lah. Lumayan. Sebungkusnya 40.000. beda Kan? harganya beda ya. Beda jauh banget. Jadi counter shock lah, kaget. Apalagi harganya juga bedanya jauh banget Nggak kan. mau. Berarti kata shock itu bukan karena emang pengalamannya doang, berarti dari segi harga di sana ya, harga pangannya kan beda kali ya. Lebih mahal berarti. Wah, jelas. Kalimantan, terus pedalaman ya yang bikin bahaya itu. Ya kita diomelin lah, Diomongin bukan diomelin. diomongin sama yang perusahaan sananya. Kamu kerjanya gini-gini, nggak benar ya. Kamu harus ikutin kata saya, di sini kamu tuh tamu, gituin. Berarti harus punya mental yang kuat. Ini Kalau misalnya keras banget. kalau misalnya punya mental yang ciut kayak gitu, kayaknya udah gak kuat deh, udah pulang kayaknya. Ya wah, ternyata sampai. Berarti itu tantangan terbesar ya? Iya. Jelas bro. Agak getar juga kalau di kayak gituin kan. Iya. Tapi untungnya yang koordinasinya bukan saya. Kalau Tim yang saya satu lagi. Tapi itu udah pengalaman, bapak-bapak. pasti dia tahu. pasti udah pengalaman lah. Ya beginilah katanya kerja di lapangan sama di kantoran pasti bakal banyak miskomnya, banyak bedanya. Yang di lapangan yang kayak gini, yang di kantornya beda. Nah itu yang bikin permasalahannya itu. Bentrok lah gitu. Bentrok. Dari sini kayak gini, dari lapangan kayak gini kan pastilah gitu banyak miskom. Nah ya dari situ permasalahannya. Berarti ini dari diri lu sendiri nih bang, gimana sih cara ngatasin tantangan terbesar ini? Ngatasin kesulitan tantangan terbesar yang muncul di sana gitu? Lu kayak gimana ya? Ya kalau dari gue sendiri kita harus ngikutin alurnya sih. Nggak sembarangan, nggak sembrono, nggak kita nggak nantang juga dimarahin, kita marahin baik, enggak lah. Itu mah etika yang ada, perusahaan kita dicoret sama perusahaan dia. Berarti jaga nama baik juga berarti ya. Baik. Ya kita mau nggak mau kita harus ngikutin alurnya dia, ya kita ikutin kemauannya dia, kita ikutin. Karena ya mau nggak mau ya harus kayak gitu, apalagi ya kita juga bawa nama baik perusahaan yang bawa kita kan. Iya. Gitu kita, wah penurunannya lama lagi. Nah kan kita itu besoknya baru diturunin. Diturunin itu nggak pagi nggak siang, sore. Sore baru diturunin. Jadi bahan omongan lagi sampai sempet nggak jadi diangkat lagi ya. Tapi jadi Untungnya jadi ada eskavator yang
yang ready 1. Itu juga diganggu jam kerjanya. Aduh, Harus izin dulu itu tuh, makanya harus izin dulu dari tempat 1 ke tempat 2 tuh kita harus izin, boleh dipakai nggak jadinya. Ribet banget. Ribet ya, tapi untungnya dapat izin kan, maksudnya untungnya dapat bisa diturunin si mesin itu. Ya untungnya, yang kasihannya tuh yang supir truknya dia. Diam lagi, nungguin lagi. Ya, terus dia minta tanggung jawab, Pak, ini saya udah lebih dari sini, saya minta Lebih ininya lah, konsekuensinya. dan minta ya Dana lebih Sama biaya lah ya. karena emang si truknya udah yang ya perjanjiannya ya, cuma buat perjanjian. turun doang sehari itu ditahan lagi. Ditahan lagi makanya. Nah, yang dari situ si truknya tuh dipulangin lagi ke luar tambangnya. Nah, dia bingung nyari tempatnya di mana. Ya udah, kita mau ya kita juga tempatnya di hotel lagi. Tapi kita mah aman, kita mah ada di mes. Sedangkan truknya disuruh pulang lagi. Nggak boleh di situ. Agak susah juga Ya. ternyata ya, banyak banget tantangannya lah gitu, kayak dari awal kedatangan ditahan, mau nurunin barang juga ditahan, Ya. pas mau pulang juga ditahan lagi Ya. supaya nggak cepet-cepet pulang. Nah tapi ya namanya juga pelajaran lah ya, Ya. namanya juga pengalaman yang kayak gitu pasti berharga juga kan buat Bang Raya juga gitu, karena ya nggak gimana ya, dari pengalaman tadi juga kan bisa bikin kita tahu gitu dunia kerja kayak gimana, Iya. mental kita harus kuat gitu. Nah, Pokoknya pengalaman nggak bisa dibeli sama harga sih, nggak bisa nah dibeli sama itu nominal, gitu. yang paling susah tuh sekarang mah bukan nyari uang atau kayak gimana, tapi pengalaman itu yang Pengalaman, susah buat didapat gitu. Nah, dari tadi juga kita udah serius-serius nih. Nah, sekarang kita juga udah lama juga kan ya kita udah ngobrol gitu. Hampir setengah jam ada. Lebih malah. Oh, lebih kan. Nah sekarang nih buat saran-saran yang mau PKL gitu kan, termasuk saya juga nih kan di kuliah gitu, pastilah PKL-nya juga ya, walaupun emang PKL-nya juga pasti nanti nggak bakalan ditambang juga kan karena nggak sesuai sama jurusan, tapi ada nggak sih saran gitu buat nanti gitu PKL apa sih yang harus dilakuin gitu, saran-sarannya gitu, karena udah ngerasain juga gitu PKL kayak gimana gitu. Sebenarnya PKL sama magang hampir sama ya. Hampir sama. Hampir sama kan. Ya kita walaupun PKL nyari pengalaman, oke lah pengalaman. Cuman kan tenaga kita kan kepake. Nah, tenaga kita juga dipakai Ya gitu. minimal yang cari perusahaan yang ada yang buat ngasih makan. Setidaknya buat ngasih makan lah ya. Cuman yang buat ya udah, kita nggak dibayar, Cuman cari pengalaman doang. Iya, pokoknya sepengalaman kita harus pintar-pintar nyari perusahaan yang buat kasih feedbacknya ke kita apa. Feedbacknya. Karena bukan ya kita juga mau nggak mau gitu, kita di sana juga tenaga kita dipakai ya, masa gitu dari perusahaannya Iya. nggak dapat, kita juga nggak dapat feedback gitu. Iya gitu. Jadi ya Intinya gitu. gimana Kesimpulannya ya pokoknya harus kuat mental, Nah yang pertama harus kuat mental. harus kuat mental, harus Yang kedua kuat tenaga, karena di sana fisik lah ya. Iya, karena di sana kan ngangkat barang juga. Ini buat lu pada yang nanti bakal dapat PKL atau magang yang jauh dari luar kota, apalagi yang dari Kalimantan kan kita dengar pengalamannya cukup menantang ya, cukup banyak banget gitu tantangannya banyak banget ini itunya kan. Nah, lanjut. Ya, jadi sebenarnya mau diberangkatin teh 2 orang yang dari sekolah perusahaan Yang tadi ya guru itu. Karena ngomongin mah ya udah, kamu aja dulu Rai, kamu berangkat. Ntar sisanya si Elsa Temenin. Ya, Elsa nyusul. Ya, nyusul, teman si Elsa nyusul. Ternyata enggak, cuma gua doang yang di sana. Oh, jadi kan udah datang ke sana nggak ada teman, nggak ada apa, Iya, mentalnya juga kan harus wah, itu kuat sumpah. banget kan di sana. Itu paling penting kita bro sebenarnya, mental bro. Mental yang penting, mental. Nah, karena kita datengin bintang tamu kita tuh ya ini poin-poinnya kalian kita juga dapat, tentunya kalian juga pasti dapat kan ya. Yang mau melaksanakan Sampai PKL, yang jarang sholat sampai sholat. Tuh. yang lupa ibadah dia bang gila ya. Tekannya sampai Iya. langsung gitu. Oke. Minta kemudahan lah gitu. Apalagi kan di sana
nggak ada siapa-siapa buat cerita juga susah Iya. kayak gitu, jadi Betul. ya mendekatlah Tentunya. kepada yang di atas itu. Betul, ibadah juga nggak sampai lupa kan. Berarti dia juga bisa merubah kayak dari hidup dia yang nggak pernah kali ya, jarang ibadah. Dia kesana sampai dia inget ibadah. Dia inget ibadah, dia inget Tuhan dia sendiri gitu. Itu mau wajib ingat Tuhan. Wajib. Kalau cuma di Kalimantan doang. Di sini juga ingat Tuhan wajib. Cuman ya bolong-bolong Dia sedikit. bolong-bolong ya. Tapi di sana berarti lebih rajin berarti ya. Bisa dibilang rajin. Berarti Di situ juga wah perlengkapannya lengkap lah. Kita nggak cuma sekedar batu bara kan, cuma sekedar tambang-tambang, ternyata disediain ada tempat olahraganya, badminton, biliar juga ada, sampai biliar ada di situ. oh berarti itu Emang dari- buat para karyawannya Berarti dari senyaman itu dibuatnya. berarti Iya. bagus ya perusahaannya, jadi nggak bikin ya itu doang, kerja doang pulang. Berarti dia juga kan maksudnya bisa Bikin di luar- karyawannya iya, bikin nyaman. karyawannya nyaman, terus karyawannya juga bisa kerja secara baik, Ya, nyaman, enjoy gitu. karena emang udah disediain fasilitas dari perusahaannya yang tadi disebutin sama Raya kan. Malahan lebih lengkap di perusahaannya dibanding di daerah situnya. Malah lebih lengkap di perusahaannya daripada di kota, dia di daerah situnya gitu. Iya. Agak Buat juga kan berarti makin karyawan enak gitu. berarti karyawannya nggak jenuh, dia cuma kerja doang. Iya, Berarti emang. dia bisa mengisi waktu luang dari luar kerjanya, dia bisa mengisi dengan cara olahraga seperti tadi kan, sebutin badminton, biliar, ya yang macam-macam ya, yang lain-lain Dari juga terus ada. dari segi kendaraannya juga kan bangsa Triton, Hilux. Oh, berarti disediain juga, berarti Hilux, Triton kayak gitu di sini mah udah jadi barang kayak, mewah. iya udah kayak di sini mah kan barang mewah, di sana mau jadi bangke. Udah jadi Kalau barang nggak mewah dia aja, nggak jadi dirawat. udah dirawat, padahal di sini mobil kayak gitu tuh Terus ya Kayak misal lu di belakang lu punya Pajero kan, Pajero di sana udah jadi Udah. angkot di sini bro. udah sana nggak kerja itu cuma jadi buat karyawan jalan. Iya. mobil kayak gitu doang gitu. Di sana malahan ada Land Cruiser yang di sini sangat mewah ya. Di sana mah cuma ya berdebu. Berarti pakai kesana kesini Iya, Land doang. Cruiser itu lu tahu kan Land Cruiser seharga berapa miliar? Berarti orang-orang kerja yang di sana datang ke sini kayak gak kaget kali ya. Nggak kaget. Apaan sih? Malah Mobil kaget kayak gitu. nemu mobil-mobil yang kecil gitu, Iya. kayak gitu malah Apa? lebih kaget yang kayak gitu. Oke, Doi, lanjut deh. Pengalaman PKL yang bantu lu nih dalam menentukan karir. Udah bro, Udah. Emang sorry, gue tadi ngambil makanan. Oh, Udah, Itu sempat ditawarin gua. Oh, sempet ditawarin. Lanjut. Sorry bro, gua nggak tahu soalnya tadi kan gua ngambil dulu. Kamu kalau nggak ada kerjaan kesini lagi aja, cuma kesini. Udah. Berarti lu bisa dapet peluang. Berarti lu habis selesai dari sekolah lu lanjut apa sih Rik sebenarnya? Gua Sampai lupa kan tanya itu kan. sebenarnya pengennya kerja, cuman orang tua suruh kerja. Pengen kerja tapi sama orang tua. Oh, oke. Ya, pengennya kerja tapi disuruh orang tua kuliah. Oh, kuliah dulu biar dapat ini ya, biar dapat pengalaman lebih menarik. Orang juga. kata orang tua, masa abang-abang kamu kuliah kamu malah kerja. Ya makanya adalah selagi orang tua masih mampu, oke lah ikutin. Oh, berarti orang tuanya baik kan ya. Jadi nggak mau salah satu anaknya yang berarti orang tuanya adil, berarti nggak mau salah satu anaknya yang nggak kuliah. Jadi nggak timpang lah, semuanya rata. gitu. Rata. Soalnya abang-abangnya pada kuliah masa adanya sendiri enggak gitu. Oh. Kan gua anak terakhir di sini. Anak bungsu. Iya, bungsu. Anak bungsu biasanya kan lebih diutamain ya. Enggak. Itu jauh dari Ekspektasi. doang. Beda-beda lah ya. Berarti emang sih yang gua ambil juga emang anak laki-laki itu kan kita bawa anak orang ya guys ya. Iya. Kita bawa anak orang, berarti kita harus apa sih, harus punya nama juga, punya bekal juga kan. Banyak yang dipertimbangin juga, Iya. biaya dan lain-lain kan. Biayanya kan. Ya, dari pengalaman itu kan kita udah kuat mentalnya juga, nanti di dunia kerja juga nggak bakalan kaget lah kalau Nggak bakalan kaget. udah punya pengalaman kayak gini. Ya sebenarnya kalau gua kuliah gua bisa berangkat lagi ke tempat perusahaan tambang yang lain-lainnya. Karena lu punya pengalaman di sana Ya gitu. tuh sudah udah kenal sama orang dalamnya itu.
Enak dong ya kayak gitu ya. lebih dimudahkan lah. Menurut lu gimana, Ndra? Kalau misalnya lu kayak gitu, lu PKL di Kalimantan, terus lu nantinya lu gampang masuk ke perusahaan yang tadi kita omongin. Ya kalau misalkan disebut, ya tadi juga disebut kayak uang juga lancar. Di sana juga ya nggak sepenakutkan yang diomong-omongin sama orang-orang gitu di sana Ya, kayak bayangin tuh kita. jauh kemana-mana. Tapi ternyata kan malah fasilitasnya juga lebih lengkap di perusahaannya daripada di kota-kota Daripada di daerah di dia. daerah sekitarnya kan. Iya. Jadi ya apalagi kita juga ya kalau misalkan selain kerja juga ada mau ngapain lagi kan ya. Jadi kalau ada kesempatannya ya lumayan gitu. Apalagi kan di tambang juga ya gajinya Ya, juga kan Terus lumayan. kalau dengar juga dari karyawan pekerja yang bagian supir terus gajinya 2 digit. Tuh. Slip gajinya Supir bro. supir itu. Kalah kita yang coba podcast doang kali ya. Jauh. Slip gaji supir itu. Gaji supir Iya, atasannya. tapi ya emang Orang-orang mungkin penting. 2 Orang-orang digit penting pasti. supir maksudnya seharga 2 digit supir mungkin di sana juga kan harganya mahal-mahal. Mungkin Iya. seimbang lah ya kalau misalnya. Seimbang sama kita harus ngorbanin diri kita jauh dari keluarga. Bagi Pasti waktu minusnya. juga kan. Itu makanya gaji gede karena ya banyak pengorbanannya. Hmm. Nggak sekedar kecil-kecil. Kecil gitu. Banyak ternyata ya. Ya makanya sekarang kalau yang kerja di tambang, supir aja gajinya. Jangan dulu kerja deh, PKL dulu aja kalian rasain magang di sana gimana, kalian dapat benefitnya, dapat feedbacknya, kalian dapat tantangan terbesarnya apa, kalian bisa simpulin, gitu sih. Tapi ya itu persyaratannya susah. Susah, nggak sembarangan kita bisa masuk ke Anak sana, PKL, anak magang masuk masuk ke sana, iya. yang diizinkan doang. Udah kayaknya juga kita juga ngobrol udah lama nih. Udah lama ya kita Ya mungkin udah Oh, nggak kerasa ya? udah rasa kita ngobrol A B C D E F G H I J K L M N, tiba-tiba udah sampai akhir. udah sampai akhir acara aja. Acara bro, akhir podcast. Udah akhir podcastnya nih. Iya, jadi ya menurut CPP Call People Podcast, saran dari Call People Podcast buat anak PKL nih yang mau pada PKL kan, yang pada magang, ya bisa nonton video ini dari segi pengalamannya juga, dari segi benefitnya, dari segi feedbacknya juga, apa yang bintang tamu kita sampein, yang bintang tamu kita dapat pengalamannya, kalian bisa tonton, kalian bisa pahami. Ya emang sih ya di dunia sekarang kan nggak ada yang secara instan kan dapat uang. Nggak bisa kalian tiba-tiba dapat uang cuma tidur, makan. Pasti banyak yang harus dikorbanin gitu. Pasti banyak yang dikorbanin. Kayak yang tadi diomongin juga, kalau mau kerja tuh harus siap panas, Iya. harus punya mental yang kuat. Gitu. Betul. Jadi nggak boleh neko-neko lah kalau mau Iya. kerja ya udah kerja aja Iya. gitu. Ya apalagi buat anak PKL kan yang ya cuma sekedar PKL, tapi kan kalian dapat pengalaman yang baik juga gitu buat nanti ke depannya, dapat pandangan lah misalnya gitu kan, istilah katanya dapat pandangan gimana nanti kita kerja gitu. Ini cuma sekedar PKL udah kayak gini, apalagi yang nantinya bakal kerja ya. Kerja pasti lebih dari lagi. itu. Nggak ada kalian neko-neko panas bla 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 kayak gitu kan. Apalagi cowok, cowok nggak boleh neko-neko kalau kerja gitu. Dan ya buat cewek juga jangan berkecil hati, cewek juga banyak yang kayak gitu kan, yang kerja di tambang kayak gitu kan Banyak, tapi bagian kantornya kalau bagian misalnya. kantornya ya yang kita lihat kan, yang kita dapat dari pendengaran bintang tamu kita kan cuma dari kantoran. Nih nggak tahu kalau misalnya kita lebih teliti, lebih Ya, mendalam, yang gua ketemunya orang cewek ada, yang gua ketemuin ada, tapi kerja di kantoran. di kantoran yang dia temuin. Tapi kan kita nggak tahu kalau misalnya dia ada yang jadi supir. Yang gue lihat kan di sosmed kan banyak yang sekarang di TikTok ada yang jadi supir traktor lah, ada yang jadi supir truknya lah. Itu menurut gua keren sih, cewek sih ya yang kerja kayak gitu. Ya pokoknya mau kayak gimana pun ya di dunia kerja ya kita juga harus nyiapin gitu sedari awal gitu. Kalau bisa ya cari pengalaman sebanyak-banyaknya aja gitu. Iya, Jadi betul. pas nanti di dunia kerja juga nggak kaget gitu dan lain-lain. Gitu. Nah,
Gitu aja dari ya. Kayaknya gitu aja. Gitu aja dari obrolan podcast kali ini. Atau mungkin kalian ada bintang tamu atau punya teman-teman kalian yang punya cerita menarik selain dari segi bicara omongan PKL, misalnya cerita horor apapun, something ataupun apapun, ya itulah pokoknya yang lain-lain. Boleh lah kalau kita ya, nanti kita undang bintang tamunya, kita undang teman-teman kalian yang punya pengalaman cerita menarik, kita undang ya. Gitu aja kalian dari Call People Podcast. Sebelumnya kita berterima kasih dulu nih sama pasti bintang tamu kita kan, udah ceritain pengalaman tentang PKL-nya kan. Apalagi kita kan yang mau PKL nih, kita kuliah nih, mau yang PKL mau magang kan bisa dapat pengalaman nih ya, kita bisa sharing-sharing. Ya paling Kita gua dapat mau sharing. nambahin lah saran ya, kalau Boleh. mau PKL ya cari yang bener, yang dapat feedback ke kitanya, terus yang saling, yang enak dapat timnya, jangan sampai miskom, itu sih. Gitu ya. Tuh, dan mental, fisik Mental juga. juga fisik. Fisik yang harus di Harus benar-benar Soalnya, disiapin. soalnya gua waktu PKL juga, gua dari ya jam kerjanya rusak lah itu, rusak banget ya. rusak banget gitu. Dari pagi ke malam, dari malam, udah kayak kerja sip-sipan. Soalnya posisi itu waktu PKL ya, waktu Ramadan. Apalagi Puasa lagi itu pasti Ramadan. nambah lagi beban kerjanya juga Iya. kan. Apalagi kalau lagi bulan puasa juga. Wah, kebayang gimana gitu. Iya, wah pokoknya ini kali punya PKL Seru banget seru lah. banget lah yang gua alamin mah. Iya. Nggak cuma sekedar disuruh nyapu-nyapu, Iya, sekedar ya, disuruh emang bikin sih. kopi. Iya sih, dulu gua pengalaman, gua juga punya sih pengalaman PKL ya kayak gitu, emang gak jauh. Ya walaupun memang gua PKL ngerjain salah satu mesin juga, tapi ya yang tadi di bintang tamu kita sebutin, yang tadi Raya sebutin, ya tentang bikin kopi, nyapu-nyapu emang bener anak PKL yang disuruh. Banyak contohnya gitu, Iya. banyak juga omongan-omongan yang kayak Iya. gitu. Makanya kenapa kita ngundang bintang tamu Raya ini ya beda dari PKL yang lain kan. Emang mungkin kalian emang ada yang dapat seperti kayak bintang tamu kita Raya ya emang sama gitu kan. Emang kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama ya udah gitu sama gitu. Aduh, jadi gak bisa ngomong apa lagi tadi. Udah menarik banget soalnya kan. Aduh. Iya. Banyak banget gitu Banyak pelajaran banget. yang bisa kita dapat gitu. Iya. Mungkin kalian juga bisa dapat dari ya dapat pembelajaran lah Oh dari iya, video gua ini. mau nambahin tim gua tuh sebenarnya yang di Bandung ini ada 4 orang, 2 cewek, 2 cowok. Tuh. Jadi cewek juga nggak menutup kemungkinan buat bisa gitu sebenarnya ya kan. Dia bantu ngerakitnya, bantu ngeinstalnya, bantu sampai pengelasan juga dia pernah nyoba. Tuh. Keren ya, cewek tuh. Buat cewek-cewek yang pada insecure, ih, nanti gue hitam, nanti gue kenapa-napa, nanti gue itu lihat itu teman-temannya dari bintang tamu kita, dia nggak mandang dari kayak gitu ya. Yang penting dia dapat pengalaman, Iya. dia bisa ngerjain itu, dia bisa apa ya, Dapat pembelajaran pembelajarannya juga kan. Itu. Sampai kan. cewek juga jam kerjanya juga sampai hancur juga sama ngikut, soalnya kan ngikutin kita juga kerjanya. Iya. Tapi ya minusnya waktu kita ke Tabang nggak diizinin cewek buat ke sana. Jadi karena apalagi Karena kerjanya langsung lapangan. Mungkin Install. iya, mungkin gurunya mikir atau pembimbing PKL-nya mikir takut Orang dapat tuanya resiko juga yang nggak. nggak, orang tuanya juga takutnya kan nggak dapat Cewek lagi. cewek kan. Tapi yang kalian tahu, padahal ceweknya padahal mau banget ya ikut. Cuman cewek juga sebenarnya pengen gitu, apalagi sama ratakan sama cowok. tapi ya gara-gara mungkin orang tuanya juga iya, nggak orang mau tua ngambil dari- resiko juga dari kan. segi orang tua, dari segi gurunya juga mungkin kan mikir mungkin bukan memperbeda-bedakan cewek dan cowok, mungkin emang gurunya bagus mikirin resikonya juga kan, takutnya kenapa-napa walaupun emang si ceweknya mau, tapi kan gurunya juga mikir takutnya ada sesuatu hal yang kita nggak mau. Makanya dia ngambil cowok, mungkin emang cowok kan udah punya apa ya, Ya mungkin kalau cowok kayak ya dari perizinan dari orang tuanya juga lebih gampang gitu dibanding cewek kan. karena emang cowok kan harus dapat resiko, harus nyari pengalaman. Karena kan ya balik lagi, karena laki-laki kan harus kuat, harus Ya, nah yang gua ingat dari guru dari pembimbing gua, dia pernah ngasih
omongan laki-laki mah kudu panjang lengkah. Artiin, Bo. Cowok tuh harus panjang. Lengkah tuh maksudnya dari panjang lengkah teh cowok tuh harus berani kemana aja, jangan Banyak melangkah lah ya, gitu. banyak melangkah. Mau ke sana, mau ke sini. Jangan nge-stuck. Kan kebanyakan orang Sunda kerjanya ya Jadi kamu jauh dari orang tua. Pasti di daerah Jawa lagi, paling jauh juga paling beda kota doang kan. Nah sekarang ya harus dibiasain lah gitu, kalau mau kerja ya kemana aja gitu kalau kerja mah. Yang gue inget dari omongan pemimpin gue, laki-laki mah harus panjang lengkah, tolong cicing wae di dia. Nah itu dengerin guys, buat kalian tuh ya udah ya segini aja. Gua dari tim CPP Call People Podcast ngucapin sekali lagi makasih buat bintang tamu kita Raya. Makasih. Oke buat kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, bermanfaat buat orang-orang yang mau pada PKL, mau pada magang kan. Ya segitu aja dari Call People. Terima kasih. Kembali lagi kita terima kasih pada bintang tamu kita. Sekian dari Call People Podcast. Bye bye.